Warahmatullahi wabarakatuh. Saya PB Lustari dari program studi ilmu hukum non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Kudeta Myanmar untuk memenuhi tugas UAS Hukum Internasional. Yang sebelum saya membahas tentang kasus kudeta Myanmar, saya di sini akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian hukum internasional. Pengertian hukum internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala nasional. Pada mulanya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, cakupan hukum internasional semakin meluas, meliputi negara dengan negara, perilaku organisasi, perusahaan multinasional, dan individu. Yang kedua, hukum internasional menurut para ahli Menurut Muhtar Kusumatmaja mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Jadi menurut Muhtar bukan bersifat perdata hukum internasional itu. Menurut Heidi, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Untuk itu, hukum internasional harus ditaati ketika negara-negara saling berhubungan. Definisi oleh Wirjono Projodikoro, hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai negara. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu sumber hukum internasional. Menurut Muhammad Bahri dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-asas Hukum, sumber hukum internasional dibagi menjadi dua, yakni hukum primer dan hukum subsidiar. Untuk sumber hukum primer sendiri merupakan sumber hukum yang paling utama. Sumber hukum ini bisa berdiri sendiri tanpa sumber hukum lainnya. Setidaknya ada 3 sumber hukum primer, antara lain perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara. Adapun hukum subsidiar sumbernya dibagi menjadi 2, yakni keputusan-keputusan pengadilan, jurisprudensi internasional, dan ajaran-ajaran sarjana atau para ahli. Untuk ke poin selanjutnya, kita akan memasuki contoh kasusnya, yaitu contoh kasusnya kudeta Myanmar. Sebelumnya, saya akan membahas tentang pengertian kudeta terlebih dahulu. Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional, berupa pengambil alihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang strategis, taktis, dan politis, legislatif pemerintah, kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintah yang digulingkan. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidalitas dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer. Jadi yang saya jelaskan barusan adalah pengertian kudeta terlebih dahulu. Untuk kudeta Myanmar, kita akan membahasnya sekarang. Yang pertama, pada saat kudeta Myanmar pada 1 Februari 2021, militer Myanmar mengambil alih pemerintah setelah para Liga Nasional untuk Demokrasi atau LND yang dipimpin Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu. Pihak militer yang mendukung oposisi menuntut pemungutan suara ulang dalam mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan. Di sisi lain, Komisi Pemilihan menyampaikan tidak ada bukti yang mendukung klaim militer. Kudeta sendiri terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka. Tak hanya itu, kudeta tersebut mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Biden
mengutuk pengambil alihan pemerintah sipil oleh militer. Menurutnya, hal tersebut merupakan serangan langsung terhadap transisi menuju negara demokrasi dan supremasi hukum, sementara pihak militer berdalih telah bertindak sesuai dengan hukum dan konstitusional karena pemerintah menolak untuk menangani tuduhan kecurangan pemilu pada November 2020 lalu. Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara itu selama setahun. Militer merebut kembali kendali pada 1 Februari setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Suu memenangkan pemilu seperti yang tadi dijelaskan di awal. Melansir dari BBC, pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi menuntut pemungutan suara ulang, mengaklaim kemenangan yang terjadi tidak konkret, jadi terjadi kecurangan. Terus pihak sana meminta untuk pemungutan suara ulang. Poin selanjutnya adalah siapakah Aung San Suu Kyi? Sosok ini terkenal sejak 1990 karena berkampanye memulihkan demokrasi. Dirinya menghabiskan 15 tahun di penjara, yakni tahun 1989 dan sampai 2010 setelah mengorganisir demonstrasi yang menyerukan reformasi demokrasi dan pemilu yang bebas. Ia mendapat penghargaan Nobel Perdamaian saat menjadi tahanan rumah pada 1991. Pada tahun 2015, dirinya memimpin LND dan meraih kemenangan dalam pemilu Myanmar yang diperebutkan secara terbuka dalam 25 tahun. Reputasi internasional Suu Kyi rusak akibat perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya. Suu Kyi muncul di hadapan Mahkamah Internasional pada 2019 dan membantah tuduhan bahwa militer melakukan genosida. Untuk poin yang selanjutnya ada aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi masyarakat Myanmar terjadi menanggapi adanya kudeta ini. Demonstrasi terbesar yang terjadi yakni peristiwa yang disebut dengan Saffron Revolution pada tahun 2007 saat ribuan biksu bangkit memprotes rezim militer. Aksi demonstrasi kali ini dilakukan termasuk oleh guru, pengacara murid, pengawal bank, dan pengawal pemerintah. Melansir dari kompas.com, Jenderal Min Aung Hlaing mengancam akan memberlakukan tindakan efektif kepada para demonstrasi jika mereka tidak berhenti melakukan aksi dan kembali bekerja. Untuk poin yang selanjutnya, di sini saya akan bahas penyebab kudeta di Myanmar. Penyebabnya sebenarnya sudah dijelaskan tadi di pengertian kudeta di Myanmar, yaitu tidak terimanya dengan kemenangan pemilihan pemilu. Riwayat terjadinya kudeta Myanmar dimulai pada tahun 1962, 1988 hingga tahun 2021 yang disebabkan militer Myanmar ingin tetap mempertahankan eksistensinya atau pengaruhnya. Kudeta yang terjadi di Myanmar menjadi polemik bagi semua pihak sebab negara atau organisasi internasional maupun regional tidak boleh ikut campur dalam negeri non-intervensi berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah terulang secara hukum. Sehingga penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat. Konflik ini sebagian didasari kepada perlawanan antara etnis di Myanmar yang membentuk pasukan bersenjata mereka sendiri melawan angkatan bersenjata Myanmar untuk memperjuangkan hak demokrasi mereka. Untuk poin selanjutnya adalah pemimpin kudeta di Myanmar. Pada saat itu spekulasi akan adanya kudeta terus berkembang di tengah perseteruan antara pemerintah dan militer. Pada 27 Januari, Min Aung Hlaing
menyebutkan bahwa konstitusi akan dihapuskan jika tidak diikuti. Mengutip contoh kudeta militer sebelumnya pada tahun 1962 dan 1988. Tampaknya militer mengembalikan sikap ini pada 30 Januari dengan mengatakan bahwa media telah salah menafsirkan kata-kata pejabat militer tentang penghapusan konstitusi. Namun pada Senin 1 Januari dini hari, Tatmadaw menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin senior lainnya. Mereka kemudian memperlakukan keadaan darurat selama setahun. Min Aung Hlaing mengambil alih semua kekuasaan dengan negara untuk periode ini dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi dan segera memprioritaskan dugaan kecurangan pemilu. Pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang dipimpin mengatakan akan menyelidiki klaim kecurangan pemilu dalam mengadakan pemilihan baru yang secara efektif membatalkan kemenangan NLD. Min Aung awalnya akan mundur sebagai panglima tertinggi setelah mencapai usia pensiun 65 tahun pada Juli tahun ini, tetapi telah